Riwayat tentang akidah Imam Syafi'i tentang ini memiliki tiga jalur. Satu riwayat yang disebutkan Abul Hasan Al-Hakkari, kemudian jadi Al-Hakkari ini tidak dapat dipercaya dalam riwayatnya. Kata Ibnu Asakir, Ibnu Najjar berkata, kebanyakan hadisnya Al-Hakkari adalah hadis-hadis yang aneh dan mungkar. Hadisnya tidak menyerupai hadisnya perawi yang jujur. Dalam hadisnya terdapat matan-matan palsu yang disusun pada sanad-sanad yang sahih. Aku melihat tulisan sebagian ahli hadis bahwa Al-Hakkari telah memalsu hadis ketika berada di Asbihan. Abu Nasr Al-Yunarti berkata, Syekh Abu Bakar bin Al-Khadibah tidak ridha, tidak senang terhadap Al-Hakkari. Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dan kebohongan Salafi Wahabi. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menganjurkan membaca Al-Quran di kuburan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi halaman 341 ada babud du'a lil mayyiti ba'da dafnih wal qu'udi 'inda qabrihi sa'atan lid-du'a lahu wal istighfari wal qira'ah. Anjuran mendoakan mayit setelah dimakamkan dan duduk di samping kuburannya selama sebentar untuk mendoakannya, memintakan ampunan dan membaca Al-Quran. Kata beliau di bagian bawah, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa yustahabbu ayyuqra'a 'indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Disunnahkan membaca sebagian dari Al-Quran di samping kuburan. Apabila mereka menghatamkan Al-Quran semuanya maka menjadi baik. Ini berbeda dengan pandangan Salafi Wahabi yang mengatakan baca Al-Quran di kuburan tidak baik. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an melafalkan niat dalam sholat. Dalam kitab Al-Mu'jam karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Muqri Al-Asbahani, seorang ahli hadis terkemuka, beliau menyampaikan riwayat akhbarana Ibnu Khuzaimah haddatsana Ar-Rabi' qala kana Asy-Syafi'iyyu idza arada an yadkhula fi shalah qala bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jalla Allahu Akbar. Ar-Rabi' berkata, apabila Asy-Syafi'i hendak masuk di dalam sholat, maka beliau berkata, dengan nama Allah seraya menghadap ke Baitullah dan menunaikan fardu dari Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar. Artinya apa? Imam Asy-Syafi'i melafalkan niat sholat menjelang takbiratul ihram. Orang Salafi Wahabi dewasa ini menganggap melafalkan niat menjelang sholat katanya bid'ah, tidak ada tuntunan dan berdosa. Ini imam kami melafalkan niat. Tentu kami lebih percaya kepada imam kami, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Mengapa? Karena beliau ulama salaf, benar-benar salafi. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an membolehkan berdoa dengan susunan sendiri di dalam sholat maupun di luar sholat. Dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuh karangan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi diriwayatkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an membolehkan dan menganjurkan berdoa dalam sholat dengan doa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara Salafi Wahabi melarang, membid'ahkan, menyesatkan, mengharamkan berdoa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, apalagi di dalam sholat. Jelas kami lebih memilih mengikuti imam kami, Imam Asy-Syafi'i, karena beliau benar-benar salafi. Skandal akidah palsu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ada banyak cara orang-orang Salafi Wahabi menyebarkan akidahnya. Antara lain menyebarkan akidah mereka dengan mengatasnamakan para ulama terkemuka. Tidak terkecuali akidah yang mengatasnamakan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Akidah yang mengatasnamakan Imam Syafi'i tersebut telah disebarluaskan oleh Salafi Wahabi dan pendahulu-pendahulu mereka seperti Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan lain-lain.
Disinilah letak kecurangan Salafi Wahabi dan pendahulu-pendahulu mereka. Di satu sisi, Salafi Wahabi sangat ketat menyeleksi hadis atau riwayat yang bertolak belakang dengan ajaran mereka, dan tidak jarang mendhaifkan riwayat-riwayat yang sahih. Akan tetapi di sisi lain, mereka menerima dan menyebarkan riwayat-riwayat palsu ketika isinya, substansinya sejalan dan mendukung akidah mereka Salafi Wahabi. Para ulama ahli hadis menjelaskan bahwa akidah Al-Imam Asy-Syafi'i yang disebarluaskan dewasa ini oleh Salafi Wahabi adalah palsu. Akidah tersebut diriwayatkan melalui perawi yang bermasalah, salah satunya melalui Abul Hasan Al-Hakkari, seorang perawi yang tidak dapat dipercaya dan pemalsu hadis. Riwayat tersebut diantaranya diriwayatkan di dalam kitab Itsbatu Sifatil Ulu karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pada nomor riwayat 107 jelas sekali di situ akhbarana Asy-Syaikh Az-Zaki Abu Ali Al-Hasan bin Salamah bin Muhammad Al-Harrani qala amba'ana Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Nabhan Al-Ghanawi Ar-Raqi qala akhbarana Syekhul Islam Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurashi Al-Hakkari. Jadi Al-Hakkari jalurnya. Kemudian riwayat nomor 108 qala Syekhul Islam. Syekhul Islam di sini maksudnya Abul Hasan Al-Hakkari. Kemudian riwayat 109 wa bihadzal isnad dengan sanad yang sama melalui Al-Hakkari qala Abdurrahman bin Abi Hatim. Jadi Al-Hakkari lagi. Bahkan dalam Syiar A'lam An-Nubala, Az-Zahabi juga mengutip dari Al-Hakkari. Qala Syekhul Islam Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Hakkari fi kitab Aqidati Syafi'i lahu akhbarana Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah Al-Hafidh. Semuanya melalui Al-Hakkari. Nah, saudara-saudara, siapa Al-Hakkari ini? Coba kita perhatikan kitab Lisanul Mizan karangan Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Beliau pada juz 5 halaman 483 Ali bin Ahmad Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hakkari qala Abul Asim bin Asakir Ibnu Asakir berkata lam yakun mauthuqan bihi. Al-Hakkari ini sama sekali tidak dapat dipercaya. Wa qala Ibnu Najjar berkata muttahamun biwad'il hadits wa tarkibil asanid. Al-Hakkari ini perawi yang dituduh memalsu hadis dan menyusun sanad-sanad palsu. Jadi Al-Hakkari ini tidak dapat dipercaya dalam riwayatnya. Kata Ibnu Asakir, Ibnu Najjar berkata kebanyakan hadisnya Al-Hakkari adalah hadis-hadis yang aneh dan mungkar. Hadisnya tidak menyerupai hadisnya perawi yang jujur. Dalam hadisnya terdapat matan-matan palsu yang disusun pada sanad-sanad yang sahih. Aku melihat tulisan sebagian ahli hadis bahwa Al-Hakkari telah memalsu hadis ketika berada di Asbihan. Abu Nasr Al-Yunarti berkata Syekh Abu Bakar bin Al-Khadibah tidak ridha, tidak senang terhadap Al-Hakkari. Kemudian sumber lain yang menjadi perawi akidah Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Abu Talib Al-Usyari atau Al-Asy'ari, seorang perawi yang jujur tetapi lugu sehingga buku-bukunya banyak disisipi riwayat-riwayat palsu oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang-orang mujassimah dan musyabbihah. Coba kita perhatikan dalam kitab Lisanul Mizan karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Muhammad bin Ali bin Al-Fatah Abu Talib Al-Usyari syaikhun saduq ma'ruf lakin adkhalu alaihi asya fa haddatsa biha bi salamati batin minha haditsun mawdu' fi fadli lailati Asyura wa minha aqidatun lisyafi'in. Muhammad bin Ali bin Al-Fatah Abu Talib Al-Usyari seorang guru yang jujur dan dikenal, akan tetapi orang-orang memasukkan banyak hal riwayat-riwayat palsu kepadanya, lalu ia menceritakannya dengan ketulusan hati. Di antaranya hadis palsu tentang keutamaan malam Asyura, dan di antaranya lagi adalah akidah yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i, artinya akidah palsu. Nah, setelah dua perawi akidah palsu yang mengatasnamakan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dijelaskan oleh para ahli, seorang Salafi Wahabi berinisial AMSP mengklaim bahwa ada jalur lain yang sahih tentang akidah Imam Asy-Syafi'i, yaitu melalui jalur Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dari Yunus bin Abdul A'la dari Imam Asy-Syafi'i. Kata Salafi Wahabi tersebut, riwayat sahih ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ya'la dalam Tabaqatul Hanabilah, Ibnu Qudamah dan lain-lain. Sebetulnya
riwayat tentang akidah Syafi'i tentang ini memiliki tiga jalur. Satu riwayat yang disebutkan Abul Hasan Al-Hakari, kemudian riwayat Abu Talib Al-Ashari, kemudian riwayat Ibnu Abi Hatim. Dan dia hanya membaca satu riwayat saja, Al-Hakari juga. Padahal di sana ada riwayat Abu Talib Al-Ashari, dan ini juga punya catatan isnadnya, tetapi yang paling sahih itu adalah riwayat Ibnu Abi Hatim, ya. Ibnu Hatim itu paling sahih riwayatnya. Risalah ini pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Yunus bin Abdul A'la. Ya. Qala, nah ini, sami'tu Syafi'i yaqul, lillahi asma' sifat, Allah punya nama dan sifat-sifat. Kemudian isnad berikutnya. Kemudian lanjutan dari salah itu. Jadi ini isnadu alin wa sahihun kasyamsi. Isnadnya ini adalah sangat tinggi, itu sangat tinggi maksudnya bahwa isnad itu sangat alin, hanya jarak di Ibnu Abi Hatim dengan Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i yaitu Yunus bin Abdul A'la, ya, yaitu Yunus bin Abdul A'la. Kemudian juga risalah ini terdapat dalam suatu kumpulan yang masyhur, mustafidah, yang sangat sudah masyhur di kalangan Imam Syafi'i dan sudah dinukil oleh para ulama. Ini membuktikan bahwa risalah ini memang dari Imam Syafi'i dan dinukil oleh banyak ulama. Seperti dalam Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Ya'la, ya, Ibnu Abi Hatim wafat 327 Hijriah, Ibnu Abi Ya'la 526 Hijriah, ya. Abu Tahir As-Silafi, ya, ini menukil tentang risalah ini 576 Hijriah yang wafat. Abu Zakaria Al-Azdi yang wafat 150 Hijriah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 620. Jadi banyak ulama menukil tentang hal ini. Ya. Karena isnadnya tadi kita bukan ada tiga jalan. Nah, dan Zahabi, Ibnu Qayyim, Abul Irfan Ibrahim Al-Rani, Abul Ma'ali Al-Alusi, Muhammad Al-Faqih, dan seterusnya. Kemudian banyak sebetulnya catatan dengan ini, itu tentang riwayat, ya. Riwayat yang kedua adalah Al-Hakari, Abul Hasan Al-Hakari yang dia bicarakan dalam videonya tersebut, ya. Dan ini juga jelaskan memang dia dhaif, ya. Wa hiya riwayat sahihah wal asyar sabaqa bayan tawsiquhu wa lam yakun kadzalik laktafaina bi Ibnu Abi Hatim. Jika seandainya dia ada riwayat Al-Hakari, tidak riwayat Al-Asyari, sungguhnya riwayat Abi Hatim ini adalah riwayat yang sangat sahih. Sungguhnya riwayat Abi Hatim ini adalah riwayat yang sangat sahih. Nah, setelah kita mendengarkan pernyataan si Salafi Wahabi tadi, setelah kita lihat ternyata bagaimana? Ternyata si Salafi Wahabi, yaitu AMSP tersebut adalah benar-benar bodoh atau berbohong. Mengapa? Ternyata riwayat tersebut lagi-lagi melalui jalur Abu Talib Al-Ashari juga. Sebagaimana kita lihat dalam kitab aslinya berikut ini. Tadi dia gak membaca kitab aslinya, cuma menyampaikan. Coba kita lihat kitab aslinya. Misalnya kitab Tabaqatul Hanabilah yang dia sebutkan karangan Al-Qadhi Abil Husain Muhammad bin Abi Ya'la Al-Farra Al-Baghdadi Al-Hambali. Dalam biografi Imam Syafi'i, Ibnu Abi Ya'la menyebutkan falnadhkur al-an mu'taqadahu. Kita sebutkan sekarang akidah Imam Asy-Syafi'i. Qara'tu 'alal Mubarak. Aku membaca kepada Al-Mubarak. Qultu lahu, aku berkata kepada Al-Mubarak, akhbaraka Muhammad bin Ali bin Al-Fatah, telah menceritakan pada kamu Muhammad bin Ali bin Al-Fatah. Qala akhbarana Ali bin Mardak. Qala akhbarana Abdurrahman bin Abi Hatim. Qala haddatsana Yunus bin Abdul A'la Al-Misri. Qala sami'tu Aba Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqul wa qad su'ila an sifatillah wa ma yanbaghi ay yu'mina bihi faqala lillahi tabarak wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a bihi kitabu. Seperti yang dia sebutkan. Nah, dalam sanad ini kita perhatikan dari Al-Mubarak, dari Muhammad bin Ali bin Al-Fatah. Pertanyaannya, siapa Muhammad bin Ali bin Al-Fatah ini? Kita lihat di dalam kitab Lisanul Mizan karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani atau dalam kitab Mizanul I'tidal. Ternyata Muhammad bin Ali bin Al-Fatah ini adalah Abu Talib Al-Ashari, syekhun saduq ma'ruf lakin adkhalu alaihi asya fa haddatsa biha bi salamati batinin minha haditsun mawdu' fi fadli lailati Asyura wa minha aqidatun lisyafi'i.
Muhammad bin Ali bin Al-Fatah adalah Abu Talib Al-Usyari, seorang guru yang jujur dan dikenal. Akan tetapi orang-orang memasukkan banyak hal, riwayat-riwayat palsu kepadanya, lalu ia menceritakannya dengan ketulusan hati. Di antaranya hadis palsu tentang keutamaan malam Asyura, dan di antaranya adalah akidah Asy-Syafi'i. Nah, ini artinya apa? Isu-isu ada riwayat ketiga yang sahih, kata si Salafi Wahabi, itu adalah dusta belaka. Itu tidak ada. Dia berbohong dan menganda-ganda. Mengapa? Semuanya melalui jalur Abu Talib Al-Usyari atau melalui jalur Abul Hasan Al-Hakkari. Jadi tidak ada riwayat sahih sama sekali, tidak ada. Nah, ini artinya apa? Imam Asy-Syafi'i yang diklaim oleh Salafi Wahabi, akidahnya sama dengan Salafi Wahabi, itu adalah kebohongan dan dusta belaka. Mengapa? Riwayatnya tidak sahih melalui jalur pemalsu hadis atau jalur orang-orang yang tidak jelas yang suka meriwayatkan hadis palsu. Wallahu a'lam.